Nih, misalnya udah mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Atta, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Pak Hari. Sehat ya? Waduh, Ya, ketemu lagi nih dalam kesempatan untuk podcast kita di My Training Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai setup produk UMKM. Iya, Pak. Nah, Mas Adha kan sebagai seorang pelaku UMKM nih, boleh dong share-share ke kita tentang bagaimana sih caranya setup awal dari hulu ke hilir, maksudnya dari awal mula dapat inspirasi suatu produk sampai juga ke produknya jadi gitu kan, itu butuh proses ya enggak. Iya Pak Hari. Nah, mungkin hal ini bisa kita tiru atau kita dapat inspirasi juga dari Mas Adha gitu. Ya, semoga Pak Hari, semoga Ya, bisa. nah tapi sebelumnya boleh dong kenalin dulu Mas Adha ini siapa gitu ya. Monggo. Ya Pak Hari, perkenalkan nama saya Adha Pak Hari. Saya dari Borobudur. Ya, pertama-tama saya pengen usaha itu berawal dari keresahan saya Pak Hari. Saya itu resah. Borobudur yang namanya destinasi super prioritas. Banyak orang ke Borobudur, tapi kok di Borobudur itu nggak punya oleh-oleh khas Pak Hari. Setelah saya kaji-kaji, saya lihat-lihat, memang saya orang asli Borobudur, itu memang tidak ada oleh-oleh khas Pak Hari. Bahkan yang saya temukan itu, oleh-oleh khas itu malah dari tetangga sebelah, kayak dari Jogja, bakpia, geplak, itu kan kurang kurang mengena ya Pak Hari. Nah, saya punya ide, itu saya nyari-nyari dengan istri saya, apa sih sing khas dari Borobudur itu. Nah, karena Borobudur itu melambangkan masa lalu, saya mengerucut ke produk-produk makanan yang berlatar belakang masa lalu. Setelah saya cari-cari, mengerucut ke peyek kacang Pak Hari, peyek wari. Oke. Itu awal mula idenya dari situ Pak Hari, peyek wari. Oke. Nah, gini Mas Adha. Nah, latar belakang mendirikan usaha itu apa sih dari Mas Adha sendiri? Apakah memang karena ingin mempunyai usaha sendiri ataukah juga karena ya tadi prihatin dengan lokasi wisata tapi oleh-olehnya itu tidak mencerminkan oleh-oleh lokal gitu. Nah, latar belakangnya itu seperti apa, Mas? Ya, pertama itu dorongan yang paling kuat itu Pak Hari. Waktu saya masih muda, sekarang pun muda. Oke lah, saya sekarang masih bisa bekerja Pak Hari. Tapi saya itu harus punya sesuatu yang di suatu saat kalau saya itu sudah di masa hari tua, itu sudah tidak bisa dan tidak mampu punya tenaga untuk bekerja lagi. Saya punya punya suatu usaha Pak Ari yang saya tanpa hadir di situ sudah menghasilkan sesuatu buat saya Pak Ari. Bisa bermanfaat bagi tetangga sekitar, masyarakat sekitar, bahkan bisa saya wariskan ke anak cucu saya Pak Hari. Mungkin itu dorongan yang paling kuat Pak Hari. Keren banget. Jadi anak muda sudah memikirkan masa depan atau future-nya untuk usaha mandiri, itu langka banget nih. Nah, Mas, selanjutnya itu gimana sih langkah-langkah memulai usaha itu? Misalnya gini, menentukan satu produk, ya kan? Terus melengkapi legalitas usaha seperti izin. Sekarang kan itu ada NIB, PIRT, sama halal dan BPOM itu seperti apa? Karena kan ini kan adalah snack atau UMKM yang membutuhkan izin halal dan BPOM juga gitu loh. Dan selanjutnya juga menentukan segmen pasar. Mungkin dimulai dengan tadi sudah dijelaskan dengan menentukan produk. Nah, sekarang melengkapi legalitas usaha itu gimana sih Mas? Susah atau enggak? Dan kira-kira apa aja yang dibutuhkan di situ? Iya Pak Hari, kalau untuk legalitas usaha, itu kalau Pak Hari tanyanya susah apa tidak, itu sebenarnya sangat mudah Pak Hari. Apalagi kalau sekarang di zaman online sekarang Pak Hari, itu sangat mudah sekali. Kalaupun kita mulai dengan manual tanpa online, sebenarnya kita mudah, kita cukup jalan-jalan aja. Pertama kalau kita ingin mengurus NIB, kita main aja ke Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, mereka pasti welcome ke kita Pak Hari.
Terus kalau untuk mengurus seperti izin PIRT itu kita main aja ke dinas kesehatan, terus dinas penanaman modal untuk legalitas usahanya Pak Hari. Oh gitu ya. Iya, kalau untuk halal itu sekarang di era-era zamannya pemerintahan yang sekarang itu disupport Pak Hari. Itu banyak yang tidak berbayar, padahal kalau berbayar itu sangat mahal sekali. Tapi di akhir-akhir ini karena pemerintahan yang sekarang ini mendukung UMKM, maka dipermudah Pak Ari, dipermudah dari sisi pengurusannya dan dari sisi biayanya itu bahkan ada yang gratis Pak Ari. Gitu ya. Mungkin pemirsa ada yang belum tahu ya, kalau NIB itu singkatan dari nomor induk berusaha ya. Iya Pak Ari. Sama PIRT itu adalah produk industri rumah tangga. Iya gitu benar. Kalau halal dan BPOM kita udah tahu bersama gitu ya. Oh jadi dengan kondisi sekarang itu sebenarnya jauh lebih mudah ya untuk mengurus semua yang kita sebutkan tadi ya dibanding dengan dulu ya gitu. Jadi sebenarnya tinggal kemauan aja kita untuk mengurus semua itu gitu ya. Iya Pak. Oke. Nah selanjutnya ini Mas Adha tentang mempertahankan keberlangsungan usaha. Nah tadi setelah kita memiliki izin usaha tadi NIB, PIRT, nah tugas yang paling utama itu kan memasarkan tuh ya. Iya Pak Ari. Sama ya kata orang kan itu lebih susah untuk mempertahankan produk kita agar lebih sustain gitu, lebih bertahan lebih lama gitu ya. Iya Pak Ari. Di era kompetisi yang sekarang itu udah banyak banget ya kompetisinya. Bagaimana sih mempertahankan kualitas dari produk yang Mas Adha sekarang pegang, yaitu rempeyek ya? Iya Pak Ari. Rempeyek yang notabene juga mungkin di luar sana juga masih banyak produk-produk sejenis. Bagaimana mempertahankan kualitas ini? Ya pertama Pak Hari, kita komitmen, kita dari pertama kita buka usaha, kita itu harus punya SOP Pak Hari. SOP itu baik standar operation prosedur. Iya, baik dari segi kualitas produksi dan kuantitas bahan Pak Hari. Jadi bahannya apa aja, kalau di tempat saya itu tertakar Pak Hari. Jadi bahan A, B, C, gramasi dan yang digunakan berapa liter, berapa cc, berapa gram itu tertakar. Jadi dari produksi 1 sampai produksi ke 10.000 itu sama Pak Hari kualitasnya Pak Hari. Itu kalau dari segi kualitas ya Pak Hari. Terus agar kita bisa bertahan, kita harus bisa mendiversifikasi produk Pak Ari. Jadi kita menambah, kalau ibaratnya kalau hanya peyek saja, peyek itu kakinya cuma 1. Tapi saya mendiversifikasi produk, menambah item produk. Peyek kacang itu kakinya 1. Jadi yang menopang usaha cuma dari peyek kacang aja. Nah saya tambah ke item berikutnya Pak Ari. Peyek kacang hijau. Oke. Peyek udang rebon. Peyek terus peyek peto. Variannya ditambah. Iya Pak Hari, itu umpamanya dari titik 1 kita loss, tidak ada penjualan. Nah dari titik 2-3-nya mungkin ada penjualan Pak Hari. Nah itu yang selama ini tracknya di tempat saya itu saling menutupi Pak Hari. Jadi kalau ditarik secara per tahun itu growth Pak Hari. Jadi pasti ada peningkatan di situ. Terus lalu untuk mempertahankannya juga kita membuat ekosistem usaha Pak Hari. Oke, seperti apa itu Mas ekosistem? Ekosistem usaha itu kalau di daerah saya di Borobudur itu saya bekerja sama dengan tim VW Safari, Touring. Jadi ini berarti semacam networking gitu ya Mas ya? Iya Pak Hari. Jadi simbiosis mutualisme Pak Hari. Oke. Jadi saling menguntungkan. Kayak yang di tim VW Andong Tilik Deso, tim Jeep dan para tour guide mereka selain ke Borobudur mereka ke destinasi sebelahnya Pak Hari. Nah di situ saya membuka wisata edukasi Pak Hari. Jadi langsung melihat ke tempat produksi kayak kacang saya Pak Hari, wisatawan itu Pak Hari. Tidak lupa juga saya tetap mengasih marketing fee buat tim-tim yang mendatangkan wisatawan ke saya Pak Hari. Lah dinamakan ekosistem itu, di situ ada simbiosis mutualisme. Jadi dari sisi saya mendapatkan kunjungan wisatawan, dari sisi tour guide dan tim VW Safari itu
dia mendapatkan destinasi baru Pak Hari. Jadi kita saling membutuhkan Pak Hari. Oh gitu. Iya. Jadi networking itu salah satu kunci sukses juga ya untuk salah satu mempertahankan apa namanya atau memberlangsungkan usaha itu ya. Iya Pak Hari. Ini beneran ini. Wah, ini luar biasa nih. Teman-teman, ini fotonya dengan Pak Sandiaga Uno ini ya. Waktu di Magelang, bisa cerita nggak ini Itu Mas Adha? di Jogja Pak Hari. Itu di di Jogja. Itu pada saat itu saya dapat di Japri Pak Hari, salah satu panitia. Mas, ada acara ngopi bareng dengan Pak Sandiaga Uno, apakah berkenan untuk hadir? Wah, saya tanpa pikir panjang Pak Hari, namanya kita ngopi bareng dengan Pak Sandiaga Uno ya nggak usah ditanya mau apa enggak Pak Hari. Saya ngopi dengan Pak Camat, Pak Bupati aja seneng banget, apalagi dengan Pak Menteri Pak Hari. Wah, suatu kebanggaan buat saya Pak Hari. Ini luar biasa nih Mas Adha ini story-nya. Jadi udah sampai ngobrol bareng sama Pak Sandiaga ya, berarti artinya produknya itu udah mulai dikenal luas ya gitu ya. Iya. Nah, teman-teman mungkin juga penasaran dengan apa nama cara digital marketing dari produk ini sendiri, karena selain offline kita tentu juga pengen punya promosi melalui online, karena promosi online itu adalah wajib hukumnya ya bagi pelaku usaha sekarang agar dikenal luas, karena jumlah rasio pengguna internet itu semakin bertambah setiap tahunnya, terutama di Indonesia, apalagi di sosial media gitu ya. Iya. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya sekiranya pengen belajar lebih lanjut tentang bagaimana promosi online dan offline, nanti tetap ikutin ya teman-teman di channel kami ini atau di obrolan kami ini, supaya teman-teman juga dapat insight. Syukur-syukur dapat inspirasi dari teman kita tadi Mas Adha yang sudah sharing mengenai apa bisnisnya yang sehingga sampai sekarang sudah bisa jalan. Karena sejatinya bisnis itu dimulai dari awal dan butuh proses yang juga tidak singkat gitu ya. Nah, proses itulah yang sebenarnya harus kita lalui bersama. Nah, ngomong-ngomong dengan suatu proses, Mas, motivasi dari Mas Adha itu sendiri apa sih sebelum kita ke penutup? Motivasi dari membuat apa namanya produk ini sampai dengan nantinya kalau produk ini bisa sukses, syukur-syukur mendunia, amin gitu ya. Amin, Pak Ari. Nah, ini motivasinya yang melatar belakangi sampai produk sekarang itu eksis apa sih? Kira-kira boleh nggak bisa di-share ke teman-teman, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman juga untuk memulai usaha. Ya, kalau motivasi itu sebenarnya ringan-ringan saja Pak Ari kalau saya. Hidup itu kan dimulai dari bangun tidur Pak Ari. Nah, ada dua pilihan di pagi hari. Hidup di pagi hari ada dua pilihan. Satu, saat kita bangun tidur, kita kembali untuk tidur lagi untuk melanjutkan mimpi, atau bangun dari tidur untuk mewujudkan mimpi Pak Ari. Jadi kalau di pagi hari saat kita bangun tidur itu kalau kita mau melanjutkan mimpi ya kita tidur lagi Pak Hari, tidur saja. Tapi kalau untuk mewujudkan mimpi kita bangun Pak Hari. Kita bekerja lah, bekerja cerdas, bekerja keras dan bekerja ikhlas Pak Hari untuk mewujudkan mimpi tersebut. Keren banget tuh. Jadi action kita dan keikhlasan kita diperlukan ya untuk mewujudkan mimpi tadi gitu ya. Nah, penutup nih Mas, ya, mungkin dari Mas Adha mungkin ada sesuatu yang bisa di-sharing ke teman-teman sebagai penutup dari rangkaian tadi yang sudah kita bicarakan, atau inspirasi lah dari Mas Adha supaya teman-teman siapa tahu bisa contoh atau mengikuti jejak Mas Adha juga untuk memulai suatu bisnis gitu. Ya Pak Hari, mungkin sebagai penutup kita harus bisa berinvestasi untuk masa depan Pak Hari. Investasi itu bermacam-macam bentuknya. Yang paling mudah adalah membuka usaha kecil-kecilan saja Pak Hari. Semua yang besar itu berawal dari yang kecil Pak Hari. Betul. Itu. Jangan takut akan persaingan Pak Hari. Sebab rezeki itu sudah tertakar, nggak mungkin tertukar. Lagi pula di
kamus saya itu nggak ada, belum ada ceritanya pendekar tanpa lawan Pak Hari. Gitu ya. Jadi persaingan itu memang harus ada Pak Hari. Kalau nggak ada persaingan, produk saya nggak mungkin spesial Pak Hari. Jadi dari produk yang cuma hanya biasa saja dijual di pasar, sekarang bisa sampai internasional, bisa nongkrong di bandara produk saya. Kemarin di acara G20 itu saya mendapatkan tempat di hati panitia Pak Hari. Kebanggaan untuk saya bisa ikut, ya produk saya bisa nongkrong untuk para delegasi G20 kemarin Pak Hari. Bahkan udah sampai Singapura ya kemarin ya Mas ya. Sampai Pak Hari. Ini terkendala pengirimannya Pak Hari. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa bantu ngirim terkirim ya yang murah, mungkin bisa Good. kabar-kabar Pak Hari. Sip. Ini salah satu contoh obrolan yang produktif ya. Artinya teman-teman bisa mendapatkan insight-nya dari sini. Ide bisnis sekecil apapun itu berguna kalau dilakukan atau dikerjakan ya. Jadi teruslah bermimpi kata Mas Adha tadi, supaya kita pada saat ada pilihan kita bangun untuk mewujudkan mimpi itu gitu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih banyak Mas Adha atas sharingnya. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk sharing di sesi selanjutnya ya. Semoga ini juga bisa membuat semacam inspirasi buat teman-teman. Mulailah bisnis dari hal-hal yang kecil gitu ya. Hal-hal yang kecil itu yang akan menjadi besar gitu. Jangan bermimpi sesuatu yang besar tapi aksi atau action kita kecil gitu. Jadi bermimpi seperti anak tangga. Anak tangga itu kalau kita naik ke atas nggak mungkin kita loncat ke atas, tapi step by step gitu. Kurang lebih begitu. Terima kasih atas kesempatan yang hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.